Halo teman-teman sekalian, buat kalian yang membutuhkan editing video, entah itu jasa pembuatan iklan produk, iklan traveling, atau pembuatan tugas video pembelajaran edukasi, kalian bisa langsung follow Instagramnya Darussalam Art. Bisa juga langsung chat melalui nomor berikut. Terima jasa berbagai macam desain juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Berbicara tentang mencibir orang lain, kita tidak pernah tahu penderitaan yang pernah ia lewati dan sekeras apa perjuangannya. Mungkin mudah bagimu menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Dia terlihat cantik, tampan, sukses, berbakat, dan kehidupannya pun tampak bahagia. Apa yang dimilikinya membuat iri. Jangan pernah merasa sempurna, kita hanya manusia yang masih banyak kekurangan. Kamu hanya terlalu sibuk mengurusi hidup orang lain sampai lupa tentang dirimu sendiri. Daripada sibuk mengomentari kekurangan yang dimiliki orang lain, lebih baik jika kamu memperbaiki dulu kekuranganmu. Rasa iri, dengki, ubah menjadi motivasi. Rasa iri seringkali menutup hati dan pikiran sehingga kita lupa diri bahwa kita pun harus berusaha dengan baik agar mencapai sukses yang kita inginkan. Menghujat tidak akan merubah apapun, baik dirimu atau orang yang kita hujat. Ya, walaupun kamu berbicara buruk tentang orang lain yang tidak kamu sukai, itu tidak akan mengubah hidupnya dan tidak akan merugikannya. Hidupnya terus berjalan seperti biasa, begitupun juga kehidupanmu. Mencibir orang hanya akan merugikanmu. Ya, rugi sekali orang yang hanya menghabiskan waktunya hanya mengomentari hidup orang lain. Tak ada manfaat yang kau dapat melainkan tambahan dosa. Hidupmu terlalu singkat, pantaskah menghabiskannya dengan mencibir orang lain? Tidak karena kebencianmu terhadap mereka yang tidak kamu suka, membuatmu lupa untuk memperhatikan orang-orang yang kamu cinta di sekelilingmu, lupa untuk merasa bahagia. Kamu terus saja mencari kesalahan-kesalahan yang dimiliki orang lain, sampai akhirnya waktumu di dunia habis tanpa sempat kamu memperbaiki diri. Daripada sibuk dengan segala kebiasaan negatifmu selama ini, lebih baik ubah diri selagi sempat. Di lain itu, menghina, mencela, atau mengolok-olok orang lain termasuk perbuatan yang terlarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat 49 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok, dan janganlah kamu secara dirimu sendiri, maksudnya janganlah kamu mencela orang lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk, yaitu fasik sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Bahkan perbuatan tersebut Nabi SAW mengkategorikan dalam dosa besar. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mencela orang muslim adalah kefasikan dosa besar, dan memerangi mereka adalah kekafiran." Hadis riwayat Bukhari nomor 48 dan Muslim nomor 64. Cacian itu seringkali disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Dalam masalah ini, hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa saling mencaci yang terjadi di antara dua orang yang sedang berselisih, dosanya akan ditanggung oleh pihak yang memulai. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas." Hadis riwayat Muslim nomor 2587 dan Abu Dawud nomor 4894. Di dalam hadis di atas, dosa saling mencaci maki antara dua orang itu akan ditanggung oleh pihak yang memulai. Hal ini dengan syarat bahwa pihak yang dicaci itu tidak melampaui batas, yaitu tidak membalas cacian dengan kuantitas dan kualitas yang lebih jelek. Jika dia membalas dengan cacian yang lebih jelek,
baik secara kuantitas atau kualitas, maka dosa melampaui batas itu dia tanggung sendiri, sedangkan sisanya ditanggung oleh pihak yang memulai. Semoga video ini bermanfaat. Tentu di sini hanya mengajak dan mengingatkan tanpa ada unsur paksaan. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak, maka tak mengapa, hanya bisa mendoakan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jazakumullah khairan dan terima kasih.